Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-6. Nah, sekarang kalian siapkan buku temanya ya anak-anak. Kalian buka halaman 51. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu musyawarah ya anak-anak? Masih ingat pada pembelajaran kemarin? Ya, musyawarah adalah suatu perkumpulan untuk menyelesaikan masalah yang bertujuan mencapai keputusan bersama. Nah, di sini Bu Farida mau bertanya lagi. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, masalah akan cepat selesai. Nah, mengapa masalah ini akan cepat selesai? Ya, karena musyawarah ini dilakukan secara berkelompok dan bertujuan untuk mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, masalah akan cepat selesai karena dirundingkan secara bersama-sama. Yang kedua, menimbulkan rasa saling menghargai antar anggota kelompok. Mengapa kok bisa menimbulkan rasa saling menghargai? Karena dalam berkelompok itu kita harus saling menghargai pendapat orang lain ya anak-anak. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Yang pertama, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, contohnya seperti pada saat kalian bekerja kelompok, teman kalian sedang berbicara, mengeluarkan pendapat. Kalian tidak boleh memotong pembicaraan teman kalian. Nah, kalian tunggu dulu sampai selesai berbicara, kemudian kalian boleh berbicara. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Seperti yang pertama tadi ya, kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak mengejek pendapat orang lain. Nah, karena pendapat orang lain itu berbeda-beda, kita tidak boleh mengejek. Itu adalah cara menghormati atau menghargai pendapat teman kalian. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, tidak akan terjadi pertengkaran. Jika kita menghormati pendapat orang lain, maka suasana akan damai. Nah, dengan kita menghormati atau menghargai orang lain, maka tidak akan terjadi pertengkaran dengan teman kalian. Nah, sekarang selanjutnya kalian buka buku tema halaman 53. Nah, di sini kalian ayo mencoba menuliskan apakah bahan yang baik untuk membuat daun jendela, apakah dari kayu, aluminium, atau kaca. Nah, di sini kalian harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi dengan maksimal. Contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat pada tabel ini. Tabel ini coba kalian lihat nomor 1, contohnya daun jendela. Nah, tadi kan ada gambar daun jendela ya. Nah, daun jendela ini bisa terbuat dari kayu ataupun aluminium.
setiap bahan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan dari kayu ini adalah kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kemudian kekurangan dari kayu adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Nah, sekarang yang aluminium. Kelebihan dari aluminium adalah ringan dan tidak dapat dimakan rayap. Nah, aluminium ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah tidak tahan benturan keras. Nah, kalian bisa mencari apa benda yang menurut kalian itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini juga kalian tuliskan kelebihan dan kekurangan dari bahan tersebut. Ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Farida mau bertanya, ini ada gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar meteran roll atau meteran gulung. Meteran gulung ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran gulung ini tertulis 15 meter, berarti ukuran meteran gulung ini sepanjang 15 meter ya anak-anak. Meteran ini biasa digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, kalian buka buku tema halaman 55. Kalian berarti matematika lagi ya anak-anak. Bantulah Siti menemukan ukurannya. Di sini tertulis 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik sentimeter. Nah, di sini kita mencari apa? Nah, mencari meter dan sentimeter. Karena soalnya di awal ini 254 cm, caranya bagaimana? Nah, kita tulis caranya 254 cm itu sama dengan bisa ditulis 200 cm ditambah 54 cm. Nah, sekarang sentimeter ini kita disuruh mengubah ke ukuran meter. Nah, kalau ke ukuran meter berarti yang 200 cm ini diubah ke ukuran meter. Nah, kita lihat ukuran tangga satuan panjang ini cm. Kita naik ke meter sebanyak 2. 1, 2. Kalau 2 berarti nolnya 2 berarti 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter tambah 54 cm. Nah, 54 cm tadi ini tetap ya anak-anak, tidak usah diubah karena satuan panjangnya sudah cm. Yang diubah hanya 200 cm ini. Nah, sudah paham ya anak-anak? Insya Allah paham ya. Tugas untuk pembelajaran 6 yang pertama adalah menjawab pertanyaan di halaman 51. Yang kedua, melengkapi tabel di halaman 53. Yang ketiga, berlatih soal matematika di halaman 55 sampai 56. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.